Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Hilmi Farah Fauzia, kelas 11 MIPA 5. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pemanasan global atau global warming. Apa itu pemanasan global? Ada beberapa pengertian pemanasan global menurut para ahli. Jika dirangkum, pemanasan global adalah kondisi di mana bumi mengalami perubahan suhu yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Tapi, kenapa pemanasan global sering disebut efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Gas-gas yang berada di atmosfer diantaranya uap air sebanyak 36-70%, karbon dioksida 9-26%, metana 4-9%, ozon 3-7%, nitrous oxide, CFC, dan HFC. Proses pemanasan global dimulai dari radiasi atau pancaran sinar matahari yang masuk ke bumi. Sebagian besar akan diserap oleh bumi dan sebagian langsung dipantulkan kembali oleh atmosfer. Namun, ada pula sebagian sinar matahari yang masuk hingga mencapai permukaan bumi, kemudian dipantulkan menuju atmosfer dan akhirnya keluar bumi. Jika di lapisan atmosfer terdapat gas rumah kaca, maka gas rumah kaca tersebut akan memantulkan radiasi sinar matahari kembali ke permukaan bumi. Semakin banyak gas rumah kaca yang terdapat pada lapisan atmosfer, maka semakin banyak pula radiasi matahari yang tertahan di bumi. Ini mengakibatkan suhu permukaan bumi akan meningkat. Lalu, aktivitas apa saja yang dapat memperbanyak gas rumah kaca? Di antaranya, penggunaan tenaga listrik yang berlebihan seperti menyalakan lampu di siang hari atau membiarkan TV menyala seharian. Penggunaan benda elektronik yang tidak dibutuhkan, seperti menyalakan lampu di ruangan kosong. Penggunaan pendingin seperti kulkas dan AC. Penggunaan bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Banyak penggunaan kendaraan pribadi, menggunakan pesawat terbang, emisi geologis, yaitu emisi gas metana yang keluar secara alamiah dari permukaan bumi. Terkadang keluar melalui macroseepage, di mana gas keluar dalam jumlah yang relatif besar di suatu lokasi. Yang selanjutnya ada limbah atau sampah. Lalu ada bahan perusak ozon, yaitu klorofluorokarbon, halon, karbon tetaklorid, metil klorofol, hidroklorofluorokarbon, hidrobromofluorokarbon, bromoklorometan, dan metil bromida. Jika dibiarkan, maka pemanasan global akan memberikan banyak dampak. Di antaranya, yang pertama, lubang ozon semakin menipis. Yang kedua, suhu bumi yang semakin panas. Yang ketiga, perubahan iklim tidak stabil. Dampak atau bencana di atas dapat menimbulkan bencana lainnya. Lalu, bagaimana cara kita mencegah dan menguranginya? Yang pertama, hemat energi di rumah, memakai listrik secukupnya. Yang kedua, penggunaan energi alternatif baru seperti memasang panel surya atau energi dari angin. Yang ketiga, reboisasi atau menanam pohon untuk menghijaukan kembali hutan. Yang keempat, kurangi penggunaan peralatan mengandung CFC seperti AC, kulkas, dan aerosol. Yang kelima, mulai pola hidup sehat, lebih banyak makan sayur dan protein nabati. Yang keenam, jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Selain untuk mengurangi polusi udara, juga bagus untuk kesehatan. Yang ketujuh, jika bepergian jauh, disarankan untuk menaiki kereta dibandingkan pesawat. Yang kedelapan, buang lebih sedikit sampah rumah tangga, lalu bisa dijadikan pupuk kompos untuk beberapa sampah. Yang kesembilan, reduce, reuse, recycle, atau mengurangi menggunakan kembali dan daur ulang. Hindari menggunakan barang sekali pakai. Yang kesepuluh, menggunakan tas kain saat belanja. Yang ke-11, beli produk lokal agar aktivitas saat mengirim barang seperti menggunakan pesawat pun berkurang. Ada beberapa fakta menarik nih tentang pemanasan global. Yang pertama, negara Tiongkok dan Amerika merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca. World Research Institute atau WRI mencatat lebih dari setengah emisi gas rumah kaca global disumbang 10 negara di dunia. Dari data Climate Watch yang dirilis WRI Indonesia, Tiongkok menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar hingga awal 2018. Negeri tirai bambu itu menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen. Jumlah itu setara dengan 26,1% dari total emisi global.
Sedangkan Amerika menyumbang 6.018,2 metrik ton karbon dioksida ekuivalen yang setara dengan 12,7% emisi global. Yang kedua, pesawat terbang dapat mempengaruhi pemanasan global. Berdasarkan penghitungan para pakar iklim, sektor penerbangan menyumbang kontribusi sekitar 3% dari konsentrasi gas rumah kaca pemicu pemanasan global yang dibuat oleh manusia. Gas buang mesin pesawat terbang memiliki dua komponen utama, yaitu gas karbon dioksida dan uap angin. Ada juga nitrogen oksida, yang merupakan gas inframerah aktif. Dalam artian, gas ini memiliki kemampuan menyerap sekaligus memantulkan kembali pancaran panas. Dengan begitu, lalu lintas udara juga memiliki peranan dalam perubahan iklim global. Ketiga, ada kesepakatan dunia internasional dalam upaya penanggulangan dampak pemanasan global. Yang pertama, IPCC, atau Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC bersekretariat di Jenewa, Swiss, dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas 3 hal utama. Yang pertama, informasi ilmiah mengenai perubahan iklim, dampak adaptasi dan kerentanan, mitigasi dan perubahan iklim. Yang kedua, Protokol Kyoto. Menurut rilis pers dari Program Lingkungan PBB, Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010, tanpa protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca. Yang ketiga, Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, atau APPCDC. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan, dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca, yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto. Yang keempat, Protokol Montreal. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini berlaku sejak 1 Januari 1989. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon, halogen, yang diyakini memainkan peran penting dalam penapisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin. Semoga penjelasan di atas bisa dipahami dengan baik dan dapat mengubah perilaku kita agar lebih mencintai bumi. Selamat Hari Bumi, mari lindungi dengan hati, jangan tunggu sampai mati, tapi cegah sebelum terjadi. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.